Pernah nggak sih Anda merasa bingung, kenapa ya hasil cek gula darah kok tinggi, padahal badan rasanya sehat-sehat aja? Nah, inilah paradoks yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini, bahaya tersembunyi dari gula darah tinggi yang sama sekali nggak nunjukin gejala. Ini nih kalimat yang paling sering kita dengar atau mungkin kita ucapkan sendiri. Nggak ada keluhan kok, nggak pusing, nggak lemas, aktivitas juga lancar jaya. Percaya atau nggak, pernyataan yang kelihatannya positif ini justru jadi inti dari masalah yang sangat berbahaya. Dan langsung deh muncul pertanyaan ini. Kalau semuanya terasa normal, kenapa angka di alat cek nunjukin hal yang sebaliknya? Pertanyaan ini wajar banget, dan jawabannya perlu kita pahami sama-sama. Oke, mari kita selami lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan membongkar kontradiksi ini. Kenapa gula darah tinggi bisa jadi operator senyap di dalam tubuh kita, dan kenapa justru kesunyiannya itu yang jadi bahaya sesungguhnya. Gini, konsep dasarnya simple tapi penting banget. Nggak semua masalah kesehatan itu bakal teriak minta perhatian. Penyakit kayak flu misalnya, itu kan langsung bikin badan kita remuk ya. Tapi gula darah tinggi, wah, dia ini tipe yang suka kerja dalam diam tanpa bikin keributan sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jawabannya ada di kemampuan tubuh kita yang luar biasa, tapi sekaligus bisa menipu, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dari waktu ke waktu. Dan disinilah letak penipuannya. Gula darah itu nggak tiba-tiba melonjak dalam semalam. Ini adalah proses yang merayap perlahan, seringkali butuh waktu bertahun-tahun. Karena nggak ada perubahan yang drastis, kita jadi sama sekali nggak sadar. Coba kita bayangin perjalanannya ya. Di tahun pertama, kenaikannya mungkin cuma sedikit banget. Masuk tahun ketiga, tubuh kita yang pintar ini mulai ngimbangin, mulai kompensasi. Tahun kelima, adaptasinya masih jalan terus. Sampai akhirnya, mungkin di tahun ketujuh atau bahkan lebih, tubuh kita sampai di titik di mana dia udah nggak sanggup lagi menyesuaikan diri. Jadi, perasaan normal atau baik-baik aja yang kita rasakan itu sebetulnya adalah hasil kerja keras tubuh kita di belakang layar. Dia berusaha super keras biar semuanya terasa baik-baik aja. Padahal di saat yang sama, masalah utamanya justru terus tumbuh dan membesar. Oke, sekarang kita masuk ke mitos yang paling umum. Siapa sih yang sebenarnya berisiko? Banyak orang merasa aman karena satu dan lain hal. Tapi, apa benar begitu? Yuk, kita lihat faktanya. Nah, disinilah sering banget terjadi salah kaprah. Di satu sisi, banyak yang merasa aman karena masih muda, badannya nggak gemuk, atau ngerasa cukup aktif. Tapi di sisi lain, realitanya, yang paling penting dan jadi penentu itu adalah gaya hidup. Apa yang kita makan, gimana kita ngelola stres, seberapa beneran aktif kita, dan gimana kualitas tidur kita. Intinya apa? Gula darah tinggi itu nggak peduli umur Anda berapa, atau timbangan Anda di angka berapa. Dia hanya merespons satu hal, kebiasaan dan gaya hidup kita sehari-hari. Dan inilah yang seringkali kita lupakan. Lalu, apa yang terjadi kalau tubuh udah menyerah? Kalau dia udah nggak bisa lagi nutupin masalah yang ada di dalam? Nah, disinilah konsekuensinya mulai terasa. Ini dia gejala-gejala klasik yang mungkin udah sering kita dengar. Tiba-tiba jadi gampang haus, bolak-balik ke kamar kecil, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, dan rasanya lemes terus sepanjang hari. Penting banget buat diingat, kalau gejala ini muncul, itu artinya masalahnya udah berlangsung lama di dalam tubuh. Dan ini dia masalah terbesarnya. Munculnya gejala-gejala ini artinya tubuh udah nggak mampu lagi berkompensasi diam-diam. Ibaratnya, tubuh kita akhirnya berteriak minta tolong karena bebannya udah terlalu berat. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi dinding yang retak. Awalnya, cuma ada retakan-retakan kecil di dalam kerusakan internal yang nggak kelihatan dari luar. Dindingnya masih kelihatan kokoh kan? Sama seperti tubuh kita yang masih terasa normal. Nah, baru setelah kerusakannya parah, dinding itu akhirnya runtuh. Saat itulah gejalanya jadi jelas banget. Jadi poin krusialnya adalah ini, tragedi sebenarnya itu bukan karena kita terlambat mengobati, tapi karena kita terlambat sadar. Banyak sekali komplikasi yang sebetulnya bisa dicegah kalau saja kesadaran itu datang lebih awal, sebelum dinding di tubuh kita keburu runtuh. Oke, setelah tahu semua itu, jangan langsung takut. Justru di bagian akhir ini kita mau coba ubah cara pandangnya. Ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang kesadaran dan kesempatan untuk mengambil kontrol. Dan ini dia kabar baiknya. Justru saat tidak ada gejala sama sekali, itulah skenario terbaik. Fase sunyi ini adalah jendela emas kita. Kesempatan terbaik kita untuk mengambil tindakan dan membuat perubahan positif. Jadi, mari kita definisikan ulang ya. Gula darah tinggi tanpa gejala itu bukan vonis akhir. Anggap saja ini seperti lampu indikator di dashboard mobil Anda. Waktu dia nyala, kan bukan berarti mobilnya udah rusak parah dan mogok. Itu cuma sebuah sinyal halus yang bilang, "Hey, ada sesuatu nih yang perlu dicek."
merasa sehat hari ini tuh luar biasa, tapi itu bukan jaminan mutlak untuk selamanya. Menemukan gula darah tinggi tanpa gejala itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah sebuah undangan dari tubuh Anda untuk lebih peduli. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya sakit, tapi apa yang sedang coba tubuh saya sampaikan. Karena mendengarkan sinyal-sinyal senyap ini lebih awal adalah kunci untuk tetap sehat dalam jangka panjang. Jadi, jangan tunggu sampai tubuh Anda harus berteriak.